Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dengan NIM 2210302171. Ingin mempresentasikan materi saya tentang masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Sebelum panjang lebar tentang penjelasan kependudukan dan lingkungan hidup, saya akan bertanya dulu, apa sih kependudukan itu? Kependudukan adalah hal-hal yang berkaitan dan berhubungan dengan struktur, jumlah, jenis kelamin, umur, perkawinan, kelahiran, kehamilan, kematian, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas penyebaran, kualitas kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama, serta lingkungan penduduk tersebut. Jadi itulah arti dari kependudukan. Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kualitas penduduk. Adalah kondisi kependudukan dalam aspek fisik dan non-fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan penduduk. Ialah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni ada kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Kelahiran dan kematian disebut dengan faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau yang bisa disebut imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau bisa disebut dengan emigrasi. Jadi saya akan menjelaskan juga akibat ledakan penduduk menimbulkan berbagai masalah, antara lain sebagai berikut. 1. Jumlah penduduk di Indonesia ini menjadi sangat banyak, yaitu nomor 4 di dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat. Nomor 2, pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Selanjutnya ada komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungan masih sangat tinggi. Yang keempat, ada arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Nomor 5, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Demikian pula permasalahan lingkungan yang sangat luas. Selanjutnya ada dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari banyaknya jumlah penduduk. Yang pertama, ada meningkatnya kebutuhan akan berbagai fasilitas sosial, meningkatnya persaingan dalam dunia kerja sehingga mempersempit lapangan dan peluang kerja, dan terakhir ada meningkatnya angka pengangguran. Dan saya juga akan menjelaskan tentang apa sih lingkungan hidup itu. Lingkungan hidup ialah kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup serta alam, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Peranan manusia dalam lingkungan hidup. Manusia merupakan salah satu komponen biotik di dalam suatu lingkungan hidup. Manusia mempunyai kelebihan dari makhluk lain, yaitu akal budi. Dengan kelebihan inilah manusia memiliki kependudukan yang istimewa dalam suatu lingkungan hidup. Dengan akal dan pikirannya, manusia banyak bertindak sehingga kepentingan manusia lebih diutamakan dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korelasi kependudukan dan lingkungan hidup. Menurut Otto Sumarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Lingkungan sebagai sumber daya mempertemukan berbagai kepentingan di dalamnya, antara lain kepentingan masyarakat, pengusaha, dan juga pemerintah. Dan ini adalah bagian dari korelasi kependudukan dan lingkungan hidup. Setelah penjelasan ringkas dan singkat yang setelah saya bacakan tadi, saya akan menjelaskan juga tentang betapa pentingnya pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup.
Jadi, tujuan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup berdasarkan pendapat Jenny R. Ekaligis adalah mengembangkan pada anak didik tentang pengertian akan konsep kependudukan dan lingkungan hidup. Yang kedua, ada kesadaran dan kepekaan akan masalah-masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Keterampilan mengidentifikasi dan meneliti masalah-masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Yang terakhir adalah memberi nilai dan sikap positif yang mengarah pada pembentukan keluarga yang mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup. Jadi kesimpulan pada presentasi saya pada hari ini adalah informasi sejarah menunjukkan bahwa pertambahan penduduk di negara berkembang jauh lebih cepat dibanding negara-negara maju. Resiko yang ditanggung oleh bumi yang diliputi keterbatasan penyediaan kebutuhan manusia yang kian meningkat secara tajam dan timbulnya akibat degradasi alam sekitar ataupun lingkungan hidup. Di pihak lain, tuntutan manusia akan pangan, sandang, papan, dan pendidikan telah memberikan derita dan beban kepada bumi yang makin berat. Halo Sobat BKKBN, berjumpa lagi dengan Nibeken. Kali ini Nibeken akan menginformasikan tentang isu-isu kependudukan. Berikut 5 isu kependudukan di Indonesia. Simak ya. Pertama, isu jumlah dan pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk Indonesia akan terus mengalami kenaikan. Prediksi pada tahun 2050, Indonesia akan menjadi negara dengan penduduk terbesar ke-6 di dunia. Kedua, isu penduduk usia remaja. Jumlah remaja akan terus mengalami peningkatan dengan perkiraan sampai tahun 2025 jumlahnya lebih dari 47 juta jiwa. Ketiga, isu penduduk usia produktif. Peningkatan jumlah dan proporsi penduduk usia produktif yaitu 15-64 tahun yang biasa disebut sebagai bonus demografi sampai dengan tahun 2030 merupakan potensi pembangunan jika dikelola dengan baik. Keempat, isu penduduk lanjut usia. Perkiraan jumlah penduduk lansia akan memegang proporsi yang besar dibandingkan jumlah usia produktif di tahun 2050. Kelima, isu urbanisasi dan perkembangan perkotaan. Persentase penduduk yang tinggal di perkotaan akan semakin meningkat, terutama karena perpindahan penduduk dari desa. Berikut hal yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak dari isu kependudukan, yaitu dengan pemanfaatan peluang bonus demografi. Pemanfaatan peluang bonus demografi dilakukan melalui modal manusia, yaitu menyiapkan kualitas SDM baik dari segi kesehatan maupun pendidikan. Peran perempuan, yaitu menciptakan lingkungan yang memungkinkan perempuan masuk ke pasar kerja. Tenaga kerja, yaitu meningkatkan penyerapan tenaga kerja usia produktif untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Tabungan, yaitu meningkatkan tabungan masyarakat sehingga terjadi peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sekian informasi yang dapat Nibeken berikan. Yuk sama-sama peduli isu kependudukan dan cegah dampak negatifnya. Salam BKKBN, berencana itu keren! Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.